Halo Pins, balik lagi di Spin, seputar informasi Pinhome yang akan memberikan beragam informasi menarik seputar properti, gaya hidup, dan segala tips yang menarik. Penonton, tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Di video kali ini, kita akan membahas seputar mitos-mitos soal rumah di Indonesia. Ih, serem nggak ya? Mitos atau tahayul adalah cerita yang dimulai dari katanya orang tua buat nakut-nakutin anaknya biar nggak bandel. Yang artinya, kebenarannya masih sangat diragukan ya, Pins? Pastinya kamu udah tahu dong, ada banyak mitos yang berkembang di Indonesia. Contohnya aja kayak, kagak boleh duduk di depan pintu, nanti susah dapet jodoh loh. Mohon maaf nih, apa hubungannya ye? Terus, kalau motong kuku, jangan malam-malam. Ntar umurnya ikut-ikutan pendek loh. Hello, umur kan di tangannya Tuhan. Itu baru 2 mitos aja ya, Pins. Padahal, mitos seputar rumah udah terlanjur banyak tersebar di Indonesia. Penasaran sama sisanya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mitos yang pertama adalah rumah tusuk sate. Rumah ini lokasinya terletak di ujung pertigaan atau perempatan jalan. Katanya nih, Pins, rumah tusuk sate bisa bikin penghuninya sering bertengkar, ketiban sial, dan sering ribut dengan tetangga. Ih, gak make sense banget deh. Padahal, rumah tusuk sate ini punya keuntungan tersendiri buat pengusaha loh. Kalau kamu memilih posisi tusuk sate sebagai tempat usaha, pasti dagangan laris manis deh. Karena toko kamu akan terlihat dari berbagai penjuru. Cuan live! Yang kedua, rumah dengan nomor 4 dan 13. Angka 4 dan 13 dipercaya sebagai angka sial, terutama bagi masyarakat Tionghoa. Dalam membangun rumah, biasanya kedua nomor ini diabaikan aja dan diganti dengan angka 3A atau 12A. Sayangnya, karena nggak ada sumber yang jelas, mitos ini pelan-pelan mulai pudar ya, Pins. Bagus deh ya kalau gitu, biar ngurang-ngurangin mitos. Selanjutnya, ada rumah dengan pintu gerbang yang sejajar dengan pintu rumah. Sesuai mitos yang beredar, kalau pintu gerbang dan pintu utama rumah berada di posisi sejajar, maka rezeki penghuninya bakalan habis. Gak cuma itu aja, tapi juga bisa kehilangan kreativitas dan semangat kerja. Ih, amit-amit banget ya, Pins. Lagi-lagi, hal ini gak bisa dibuktiin secara ilmiah loh ya. Nasib seseorang bukan ditakdirkan dari posisi pintu rumah dan pintu gerbang, tapi dari usaha dan kerja keras. Mitos berikutnya adalah rumah hook. Katanya, rumah hook bisa bikin penghuninya rawan selingkuh. Hah? Kok bisa sih kepikiran hal kayak gitu? Oke, gini. Rumah hook adalah rumah yang berada di sudut jalan. Jadi rumah ini punya 2 sisi jalan. Posisi rumah hook sebenarnya juga cocok kok kalau dijadiin sebagai tempat usaha, karena bisa terlihat dengan mudah dari berbagai sisi. Jalan menuju rumah hook ada 2, tapi hatiku hanya untukmu ya, Pins. Yang jadi mitos kelima adalah rumah menghadap timur. Lagi-lagi nih ya, katanya, menurut kabar burung yang berhembus, rumah menghadap timur bakalan diselimuti energi negatif yang bisa memicu pertengkaran dan menghambat rezeki. Aduh, ada aja ya yang buat mitos kayak gini. Padahal, rumah menghadap timur bisa membantu kita menjaga kesehatan loh, Pins. Karena kamu bakal mendapatkan cahaya matahari pagi dengan mudah. Say hello to vitamin D. Moving on, ada mitos soal rumah luang mayit. Loh, apa itu? Luang mayit artinya liang kubur. Wah, masa sih ada rumah yang punya liang kubur? Ih, serem banget. Nah, luang mayit di sini arti sebenarnya adalah ruangan sempit berukuran 2 kali 1 meter yang mirip dengan liang kubur ya, Pins. Gampangnya, lorong buntu gitu deh. Mitosnya, rumah yang memiliki lorong buntu ini memiliki hawa yang panas dan bikin gak nyaman. Padahal kan itu karena kurangnya aliran udara ya. Untuk ngakalinnya, kamu bisa pasang blower atau buat ventilasi yang lebih banyak, Pins. Hias juga area tersebut dengan tanaman indoor atau akuarium. Pasti makin sejuk deh. Mitos terakhir yang akan bikin kamu tercengang, jatuh kepada rumah yang berada di depan atau belakang rumah orang tua. Absen dulu yuk, ada yang punya rumah di dekat orang tua nggak? Menurut mitos yang berkembang,
Kalau kita bangun rumah di dalam satu kawasan dengan rumah orang tua, baik itu di depan ataupun di belakangnya, maka keduanya akan sama-sama tertimpa sial. Ih, ngaco banget nggak sih? Padahal, bangun rumah di dekat rumah orang tua itu punya banyak keuntungan tahu. Misalnya, kalau kamu kehabisan makanan, tinggal minta aja deh makanan di rumah orang tua. Bener apa bener? Nah, Pins, gimana? Udah cukup gregetan belum sama mitos-mitos soal rumah yang tadi? Atau jangan-jangan rumah kamu yang kayak mitos barusan? Kalau ada, cepetan deh pindah. Canda pindah. Mitos merupakan sesuatu yang belum teruji kebenarannya. So, nggak perlu dipercaya dan sebaiknya abaikan aja deh ya. Kalau rumah udah nyaman dan lingkungannya menyenangkan, kenapa harus repot-repot pindah cuma gara-gara mitos belaka? Iya nggak, Pins? Oke, kalau gitu see you on the next video ya, Pins. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pin Home Indonesia, serta sebarkan videonya biar teman dan keluarga kamu juga bisa nonton ya. Bye-bye!